Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hurmaneli dengan NIM 2120116 akan membacakan materi pertama, yaitu tentang pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Sejarah telah mencatat bahwa pada awal-awal kehadiran agama Islam, bangsa Arab, tepatnya diturunkannya Al-Quran, tergolong dalam bangsa yang buta huruf. Sangat sedikit di antara mereka yang pandai menulis dan membaca. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak dinyatakan sebagai nabi yang ummi, yang berarti tidak pandai membaca dan menulis. Buta huruf bangsa Arab pada saat itu dan keumian Nabi Muhammad SAW ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2, yaitu artinya dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka dan mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka itu sebelumnya benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Setiap ayat Al-Quran turun, Nabi selalu menyuruh menghafal dan menulisnya di bebatuan, kulit binatang, pelepah kurma, dan lain sejenisnya. Seperti benda-benda tipis yang dapat ditulis, dan pula Nabi menjelaskan akan bagaimana ayat-ayat itu nantinya disusun dalam sebuah surat, yaitu Nabi juga menjelaskan bagaimana ayat-ayat itu disusun secara tertib urutan ayat-ayatnya. Di samping itu, Nabi juga membuat aturan, yaitu hanya Al-Quran saja yang diperbolehkan untuk ditulis dan melarang selainnya, termasuk hadis maupun pelajaran-pelajaran yang keluar dari mulut Nabi SAW. Hal ini bertujuan agar apa yang dituliskannya adalah betul-betul ayat Al-Quran dan tidak tercampur aduk dengan yang hanya Al-Quran itu dihafal. Nabi juga menganjurkan supaya Al-Quran itu dihafal di dalam dada masing-masing setiap sahabat, dan diwajibkan pula untuk dibaca pada setiap sholat. Dengan cara demikian ini maka banyaklah para sahabat yang mampu menghafal Al-Quran, surat yang satu macam dihafal oleh ribuan manusia, dan banyak yang mampu menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Daripada itu, tidak satupun yang tidak tertulis akannya. Dan pada perang Badar, banyak orang musyrik yang ditawan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka yang tidak mampu menebus dirinya dengan uang, tetapi pandai menulis dan membaca. Masing-masing dirinya harus mengajar 10 orang muslim untuk membaca dan menulis sebagai tebusannya. Dengan demikian semakin bertambahlah keinginan untuk membaca dan menulis, dan bertambah banyak di antara orang Islam yang pandai membaca dan menulis, sehingga banyak pula orang yang menulis ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan. Sementara Nabi sendiri juga memiliki beberapa orang penulis wahyu yang diturunkan kepada beliau secara khusus. Di antara penulis itu ialah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Zabid, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, sebelum wafatnya Rasul SAW,
telah mencocokkan Al-Quran yang diturunkan Allah kepada beliau dengan Al-Quran yang ditulis atau yang dihafal oleh para hafiz, surat demi surat, ayat demi ayat. Maka Al-Quran yang dihafal oleh para hafiz itu merupakan duplikat Al-Quran yang dihafal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian materi dari saya. Kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Rosli, NIM 2121032. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang pemeliharaan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Setelah Rasulullah SAW wafat, pemerintahan Islam dipegang oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menjabat menggantikan Rasulullah SAW, dia menghadapi beberapa peristiwa besar berkenaan dengan kemurtadan sebagian orang Islam. Karena itu, beliau menyiapkan pasukan dan mengirimkan untuk memerangi orang-orang murtad itu. Salah satu peperangan yang terjadi adalah peperangan Yamamah yang terjadi pada tahun 12 Hijriah yang melibatkan para penghafal Al-Quran. Dalam peperangan ini terdapat 70 qurra dan hafiz Al-Quran yang gugur. Umar bin Khattab merasa resah dengan banyaknya para sahabat penghafal Al-Quran wafat terbunuh dalam peperangan. Lalu Umar menghadap ke Abu Bakar dan menyampaikan berita tentang banyaknya qurra yang wafat. Setelah itu Umar menyarankan untuk mengumpulkan Al-Quran supaya dimushafkan. Umar khawatir nanti banyak para penghafal Al-Quran terbunuh kembali dalam peperangan selanjutnya. Pada awalnya Abu Bakar menolak pendapat Umar tersebut lantaran hal tersebut tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Tetapi Umar menjawab dan bersumpah, "Demi Allah, perbuatan itu baik." Umar pun terus membujuk Abu Bakar dan terus memberikan alasan-alasan yang baik terhadap apa yang sedang terjadi pada umat Islam pada waktu itu. Dengan izin Allah, hati Abu Bakar pun terbuka atas usul yang telah Umar sampaikan kepadanya. Setelah itu Abu Bakar menunjuk salah satu sahabat untuk membukukan Al-Quran atau mushaf, yaitu Zaid bin Sabit. Zaid pun pada awalnya menolak. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, hati Zaid pun terbuka. Dengan perintah dari Abu Bakar, Zaid berkata, "Demi Allah, ini adalah pekerjaan yang berat bagiku. Seandainya aku diperintahkan untuk memindahkan sebuah bukit, maka hal itu tidaklah berat bagiku daripada mengumpulkan Al-Quran yang engkau perintahkan itu." Dalam usaha mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, Zaid bin Sabit bekerja amat teliti. Sekalipun beliau menghafal Al-Quran seluruhnya, tetapi untuk kepentingan mengumpulkan Al-Quran yang sangat penting bagi umat Islam itu, beliau masih memandang perlu mencocokkan hafal atau catatan sahabat-sahabat yang lain dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Dengan demikian, Al-Quran seluruhnya telah ditulis oleh Zaid bin Sabit dalam lembaran-lembaran yang diikatkan dengan benar, tersusun menurut ayat-ayatnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Kemudian diserahkan kepada Abu Bakar. Mushaf ini tetap di Abu Bakar sampai beliau wafat. Kemudian dipindahkan ke rumah Umar bin Khattab dan tetap di sana selama pemerintahannya. Setelah beliau wafat, mushaf itu dipindahkan ke rumah Hafsah, putri Umar, istri Rasulullah sampai masa pengumpulan dan penyusunan Al-Quran di masa Khalifah Utsman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildati Aulia, NIM 2121023. Saya akan membacakan materi ketiga, yaitu kodifikasi Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam sudah sangat luas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbedaan pembelajaran Al-Quran di berbagai pelosok wilayah. Perbedaan itu meliputi susunan surahnya, lafaz atau dialeknya.
Salah seorang sahabat bernama Huzaifah bin Yaman melihat perselisihan antara tentara Islam ketika menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Masing-masing pihak menganggap cara membaca Al-Quran yang dilakukannya adalah yang paling benar. Perselisihan tersebut kemudian dilaporkan oleh Huzaifah bin Yaman kepada Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya, Khalifah Utsman bin Affan membentuk sebuah panitia penyusun Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Anggotanya adalah Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Tugas yang dilakukan adalah menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Salinan kumpulan Al-Quran itu disebut mushaf oleh panitia mushaf diperbanyak sejumlah 4 buah. Salah satunya tetap di Madinah dan yang lainnya dikirimkan ke Suriah, Basrah, dan Kufah. Semua naskah Al-Quran yang dikirim ke daerah-daerah itu dijadikan pedoman dalam penyalinan berikutnya di daerah masing-masing. Naskah yang di Madinah dinamakan Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulfa, NIM 2121024, akan membacakan materi tentang D. Pemeliharaan Al-Quran pada zaman setelah Khulafaur Rasyidin. 1. Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah diambil dari nama Umayyah Ibnu Abdi Syam Ibnu Abdi Manaf. Dinasti ini sebelumnya sudah dirintis semenjak masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Namun, baru kemudian berhasil dideklarasikan dan mendapatkan pengakuan kedaulatan oleh seluruh rakyat setelah Khalifah Ali terbunuh. Dan Hasan bin Ali yang diangkat oleh kaum muslimin di Irak menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah setelah melakukan perundingan dan perjanjian. Bersatunya umat muslim dalam satu kepemimpinan pada masa itu disebut dengan Ammul Jamaah atau Jamaah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Pada masa ini telah dilakukan penyempurnaan Al-Quran dengan memberikan baris dan titik pada huruf-hurufnya. Hal tersebut dilakukan pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan yang menjadi khalifah di antara tahun 685 sampai 705 Masehi. Yang kedua, pemeliharaan Al-Quran pada masa kerajaan Bani Abbasiyah setelah berakhirnya kerajaan Bani Umayyah atau runtuhnya kerajaan Bani Umayyah. Muncullah kerajaan Abbasiyah dengan banyak penemuan ilmu pengetahuan. Kerajaan Abbasiyah pertama banyak menumpahkan perhatian kepada ilmu-ilmu agama dan pada masa itulah munculnya para ahli dialektika. Pada umumnya, masa kerajaan Abbasiyah merupakan masa kemajuan ilmu yang tidak terbatas dan dalam segala cabang ilmu. Pada masa itu pula muncullah ulama-ulama terkenal dalam ilmu tertentu seperti ilmu qiraah, ilmu pembacaan Al-Quran. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.